Penjelasan dari kata-kata kunci. Pokok dari pasal 13 adalah kemunculan Antikristus dan Iblis. Dengan kemunculan mereka, orang-orang kudus akan terlibat di dalam suatu peperangan rohani yang di dalamnya mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali dijadikan martir karena Antikristus. Antikristus adalah hamba iblis, orang yang akan menganiaya orang-orang kudus dan menjadikan mereka sebagai martir. Ketika hidup di zaman sekarang ini, semua orang-orang Kristen dan orang-orang non-Kristen yang masih ada di dunia ini harus memahami firman Wahyu. Pasal 13 dari kitab Wahyu menubuatkan bahwa akan datang saatnya di mana iblis akan mengilahikan Antikristus seperti Allah. Iblis akan memberikan kedaulatan yang begitu besar kepada salah satu pemimpin politik yang berkuasa di dunia ini dan menjadikan dia sebagai musuh Allah dan orang-orang kudusnya. Secara khusus, Antikristus akan mengilahikan dirinya sendiri sebagai Allah dan melawan dia. Semua orang, termasuk umat Allah, akan sangat menderita karena kesengsaraan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Antikristus yang seperti binatang. Bagian utama di atas menunjukkan kepada kita bahwa patung dari sang Antikristus setelah diberi nyawa oleh iblis akan berbicara seperti hidup dan juga akan memiliki kedaulatan penuh untuk menyiksa manusia. Orang-orang yang tidak dilahirkan kembali kemudian akan menyerah kepadanya dan menjadi hamba-hambanya. Semua orang yang tidak mau menyembah patung dari iblis itu di lain pihak akan dibunuh, tidak peduli seberapa pun banyak jumlahnya. Iblis juga akan mengharuskan semua orang untuk menerima tanda atau bilangannya di tangan kanan atau di dahinya. Kita semua harus mempersiapkan iman kita terlebih dahulu dan berperang serta mengalahkan iblis dengan iman kita di masa yang akan datang dengan memahami dan percaya kepada makna dari firman yang dinyatakan di dalam Wahyu 13 sebelumnya. Umat Allah yang ada saat ini harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan belajar dari dan percaya kepada firman Wahyu ini, dan dengan itu berdiri teguh dalam melawan Antikristus dan mengalahkan dia di dalam kemenangan. Asal mula neraka. Kita harus terlebih dahulu memahami mengapa harus ada neraka dan mengapa hal itu sampai menjadi ada. Neraka adalah tempat yang disiapkan bagi iblis. Alkitab mengatakan bahwa pada awalnya ia bukanlah iblis, tetapi salah satu malaikat yang diciptakan oleh Allah. Tetapi karena ia menentang Allah dengan kesombongannya, malaikat ini menjadi iblis sebagai upah dari dosanya, dan neraka adalah tempat yang diciptakan Allah untuk menghukumnya. Allah menciptakan neraka untuk memberikan kepada iblis dan pengikut-pengikutnya penghukuman yang disiapkan untuk mereka yang berdiri melawan dia. Yesaya 14 ayat 12-15 menjelaskan bagaimana malaikat pada akhirnya berubah menjadi iblis. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jatuh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Malaikat ini yang berdiri melawan Allah di surga ingin merebut tahta Allah. Karena mereka melihat bahwa hanya Allah yang masih melebihi dia, ia berusaha untuk mengusir Allah dan duduk di atas di tahtanya, dan sebagai akibat dari kegagalan pemberontakannya, ia sendiri yang terusir keluar dari surga oleh Allah dan pada akhirnya menjadi iblis. Alkitab juga menyebut kepada malaikat yang mengikuti iblis di dalam pemberontakan ini sebagai roh-roh jahat. Untuk menjatuhkan hukumannya yang adil kepada makhluk yang sudah berbalik melawan dia, Allah menciptakan tempat ini yang bernama neraka. Meskipun iblis nampaknya bisa senantiasa menentang Allah tanpa ada habisnya dan menghujat karya-karyanya, ketika Injil, air dan Roh diberitakan kepada semua manusia, ia pada akhirnya akan terikat di lubang tanpa dasar selama 1000 tahun. Karena iblis pada dasarnya tidak mau bertobat dari dosanya yang melawan Allah, ia akan terus berusaha untuk meninggikan dirinya sebagai Allah, dan akhirnya akan menerima hukuman yang mengerikan di neraka sampai selama-lamanya. Sampai pada akhirnya, iblis akan senantiasa melawan Allah dan orang-orang benar dengan membuat manusia mengilahikan dia. Alkitab menyebut malaikat yang jatuh ini, yang menghujat Allah dan orang-orang kudusnya, iblis atau si jahat, dan naga atau si ular tua. Wahyu 12 ayat 9.
666 bilangan dari binatang itu. Allah pada akhirnya akan mengikat iblis di dalam penjara baginya. Tetapi sebelum ia dikurung di neraka, iblis akan memaksa manusia untuk menerima tanda 666 yang adalah nama dan bilangannya di tangan kanan atau di dahi. Ia akan melarang semua orang yang tidak memiliki tanda ini untuk membeli atau menjual sesuatu. Bilangan 7 adalah bilangan kesempurnaan yang menunjuk kepada Allah. Di lain pihak, bilangan 6 menunjuk kepada manusia, karena Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 sesuai dengan rupa dan gambarnya. Bilangan dari binatang di sini, 666, menyatakan kesombongan manusia yang mau berusaha menjadi seperti Allah Tritunggal. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan datang saatnya di dunia ini di mana manusia akan menerima tanda 666 ini. Wahyu 13 ayat 1 menjelaskan kepada kita bahwa 7 orang raja akan muncul dari antara 10 bangsa. Dari antara mereka, salah satunya akan memiliki kuasa yang sangat besar dan diberi kedaulatan oleh iblis yang akan menundukkan dunia ke bawah pemerintahannya. Dengan melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan lukanya sendiri yang mematikan dan menurunkan api dari langit, ia akan menjadikan manusia yang ada di dunia ini pengikutnya. Dengan kata lain, karena iblis membuat manusia lebih mengikuti dia dibandingkan dengan mengikuti Allah, banyak orang yang akhirnya menyembah dia sebagai Allah. Sebagai pahlawan yang muncul di masa-masa sulit, Antikristus yang menerima kedaulatan yang besar dari iblis akan berusaha untuk mendapat pengikut sebagai Allah atas sebanyak mungkin orang dengan menyelesaikan masalah-masalah politis ekonomis yang akan dihadapi oleh dunia pada masa itu. Pada akhirnya, iblis akan menyatakan dirinya yang sebenarnya dengan berusaha untuk secara langsung menantang Allah di akhir zaman. Sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab Daniel, masa kesesaran besar akan berubah menjadi teramat sangat keras ketika mencapai akhir dari paruh yang pertama. Paruh yang pertama ini, yang berlangsung selama 3,5 tahun, adalah masa malapetaka yang mengerikan dan masa pemerintahan iblis yang sangat berkuasa. Tetapi ketika 3,5 tahun itu berakhir, yang kemudian akan terjadi adalah badai kesengsaraan yang semakin dahsyat. Pada saat ini, iblis akan diberi kedaulatan untuk melakukan karyanya di antara manusia di dunia ini, membunuh semua orang yang tidak mau mendengarnya, menipu mereka dengan mujizat-mujizatnya yang menurunkan api dari langit, mengilahikan dirinya, dan membuat mereka melakukan pekerjaan penghujatan terhadap Allah. Pada saat yang sama, Antikristus yang menerima semua kedaulatan dari iblis akan menghujat orang-orang kudus dan membunuh orang-orang kudus yang tidak mau mentaatinya. Sebagaimana yang dikatakan ayat 7-8. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ada, bagaimanapun, orang-orang yang akan menolak untuk menyembah binatang itu pada saat ini, dan orang-orang itu tidak lain dari orang-orang yang dilahirkan kembali dari Allah yang namanya sudah dituliskan di dalam kitab kehidupan anak domba. Peristiwa kemartiran. Kemartiran adalah peristiwa yang akan terjadi ketika orang-orang kudus yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh mempertahankan iman mereka kepada Tuhan dengan menolak tanda dari iblis. Dengan cara lain, masa kesengsaraan besar akan sampai kepada tingkat yang paling berat ketika masa paruh pertama yang 3,5 tahun itu semakin mendekat. Pada saat itu, iman orang-orang benar harus dipersiapkan untuk kemartiran mereka. Akan tetapi, orang-orang yang meskipun percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka, tidak percaya kepada Injil air dan roh, dan dengan itu tidak menerima pengampunan dosa dan masih memiliki dosa di dalam hati mereka, pada akhirnya akan berpihak kepada iblis dan akhirnya menyerah kepadanya. Karena orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus tetapi tidak dilahirkan kembali, tidak memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka, ketika mereka didesak, mereka akan tunduk kepada iblis, menerima tandanya di tangan kanan atau di dahinya, dan menyembah dia sebagai Allah pada akhirnya. Kita harus sungguh-sungguh memahami dengan jelas bahwa hanya orang-orang yang tidak mau menyembah iblis pada saat itu sajalah yang akan menerima pengampunan dosa mereka. Kita juga harus menyadari bahwa Allah sudah dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Ia akan
melemparkan bersama dengan iblis semua orang yang menyerah kepada binatang ke dalam lautan api dan belerang. Ayat 9-10 menjelaskan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Pada saat ini, Antikristus dan pengikut-pengikutnya akan membuat penganiayaan yang dahsyat kepada orang-orang benar, menjual mereka dan membunuh mereka dengan pedang mereka. Yang harus sungguh-sungguh kita sadari, bagaimanapun, adalah bahwa Allah pasti akan membalaskan kepada musuh-musuh yang sudah menganiaya dan membunuh orang-orang benar. Dengan demikian, orang-orang kudus harus melalui penganiayaan dan kematian dengan percaya kepada janji Allah. Kalau Allah tidak memberikan pembalasan kepada musuh-musuh kita, bagaimana mungkin kita menutup mata kita dengan perasaan putus asa karena ketidakadilan? Tetapi karena Allah sudah berjanji akan membalaskan kepada musuh-musuh yang sudah menganiaya kita, kematian kita tidak akan sia-sia. Allah pasti akan membalaskan kepada mereka yang menyiksa dan menindas orang-orang benar dan menuntun orang-orang benar kepada kebangkitan, pengangkatan mereka, dan perjamuan kain anak domba, membuat mereka memerintah bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun dan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan kita dengan demikian adalah Allah yang terbaik yang akan menggenapi semua pengharapan kita.